Baik, selamat malam kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Jadi, pada malam hari ini kami akan eh, memulai atau melaksanakan presentasi kami, ya, yaitu tugas PTPA, yaitu Rencana TPA Sanitary Landfill di kawasan Muaro Batok, Sejunjung. Next slide, Man. Next slide, Man. Oke, dengan rekan saya yang bernama Ahmad Furqon dengan NIM 2305, Roisman dengan NIM 23035, dan saya sendiri dengan NIM Jonathan dengan NIM 23047. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama kita bahas adalah rencana TPA Center Landfill yang di mana untuk lokasinya sendiri berada di TPA Muaro Batok Sejunjung yang berada di Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat, dengan luas yang dipakai itu ada sekitar kurang lebih 5 hektar. Dan untuk aksesibilitasnya itu bisa diakses melalui jalan kabupaten dari pusat kota Muaro Sejunjung yang kurang lebih 12 meter ke arah barat daya, dan waktu tempuh yang dipakai itu adalah sekitar 30 menit. Nah, untuk latar belakangnya sendiri pengelolaan sampah ini di kota ini tidak memadai gitu, yang menyebabkan air tanah, emisi gas rumah kaca, dan gangguan estetika sanitary landfill itu, kalau di sini tuh itulah solusi yang paling tepat gitu untuk meminimalkan daripada dampak negatif. Bisa next slide, Man. Nah, jadi di sini tujuan dan manfaat daripada perencanaan bentuk TPA sanitary landfill ini itu untuk menjamin daripada keamanan lingkungan, dan di mana itu bisa memastikan daripada pengelolaan sampah akhir itu prinsipnya itu bisa aman dan bagus lah gitu untuk kesehatan masyarakat. Dan juga di sini untuk mengoptimalkan daripada kapasitas lahan. Jadi dengan mendesain daripada fase dengan sel yang efisien itu, jadi lahan 5 hektar itu bisa lah betul-betul dipakai optimal lah gitu, nggak ada yang kurang atau lebih lah gitu kan. Sama di sini untuk sistem pengolahan lindigasnya itu menyediakan sistem yang sesuai dengan standar teknis dan istilahnya istilahnya paling bagus lah gitu kan. Dan juga di sini untuk rekomendasi implementasinya itu mampu meningkatkan rekomendasi untuk implementasi monitoring dan pengelolaan pasca penutupan. Nah, daripada manfaat penulisan ini adalah sebagai dokumen teknis acuan daripada teknis dan lingkungan untuk menurunkan risiko pencemaran serta menunjang pengambilan keputusan serta tingkat kebutuhan lahan dan investasi. Next. Nah, berikut ini kami lampirkan juga iklim curah hujan daripada Kabupaten Junjung yang terdiri dari, kami ambil rata-rata dari bulan Januari sampai Desember. Ada juga bentang topografinya dengan tingkat kemiringan lereng itu 53,15% dan ketinggian ketinggiannya dari permukaan laut itu ada di 250 sampai 3.300 meter di atas permukaan laut. 2.500 sampai 3.300 meter di atas permukaan laut, dan luasnya itu ada 5 hektar. Dan juga di sini kami memasukkan daripada pendudukan dan proyeksi dari tahun 2003 sampai yang hasil proyeksinya dari 2025 sampai 2034. Next, Pur. Nah, lanjut kita ke asumsi perencanaan dan perhitungan kapasitas TPA. Nah, untuk asumsinya sendiri kami menggunakan umur yang digunakan itu ada sekitar 10 tahun lebih yang mencakup fase operasional, pemeliharaan, dan pendanaan. Ada juga laju timbulan terkait pertumbuhan penduduk, ekonomi, perilaku konsumsi, asumsi per kapita yang proporsional, curah hujan historis dengan menggunakan data 10 tahun terakhir yang menjadi basis daripada neraca air, estimasi infiltrasi, dan beban lindi ke IPAL. Lalu lanjut ke kepatuhan regulasi yang ikut dengan LHK dan SNI terkait pembuatan linar dengan IPAL-nya serta baku mutu lindi. Nah, untuk volume sampah yang masuk TPA itu dihitung berdasarkan proyeksi penduduk dengan timbulan per kapita, tingkat pemadatan, dan kapasitas TPA itu ditentukan oleh volume limbah yang masuk secara harian dan tingkat pemadatan serta luas lahan tersedia. Dengan rumus sebagai berikut: penduduk dikali timbulan, sampah per hari dikali 365, lalu dibagi dengan densitas sampah. Nah, untuk umur TPA sendiri itu kapasitas total lahan dibagi dengan volume masuk per tahun. Oke, berikutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke proyeksi timbulan dan volume sampah. Sebelum kita memproyeksikan timbulan dan volume sampah, itu pasti kita juga harus memproyeksikan dari penduduk untuk wilayah sendiri. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kami, metode yang terbaik itu yang terpilih adalah metode standar deviasinya kecil dan ingin dikasih satu. Nah, setelah mendapatkan perhitungan tersebut, lalu kami proyeksikanlah jumlah penduduk Kabupaten Junjung untuk 10 tahun ke depan menggunakan metode geometri sebagai berikut. Nah, setelah itu kami proyeksikan timbulan volume sampah. Dengan mana seperti biasa dengan rumusnya yang Qn sama dengan Q0 ditambah 1 ditambah delta Q per 100 dikali N kali pangkat N. Yang mana sudah ada perhitungannya, kami kasih perhitungannya di laporan, dan berikutlah hasil dari koreksi dari timbulannya.
timbulan dalam liter per orang per hari dengan jumlah penduduk segini lalu dikalikan sehingga menghasilkanlah dalam bentuk volume meter kubik per hari. Kemudian kami konversikan ke dalam meter kubik per tahun. Next. Nah, setelah kita mendapatkan timbulan proyeksi dan volume sampahnya itu, lalu kita lakukan perhitungan luas TPA, yang mana pada perhitungan luas TPA ini berdasarkan proyeksi volume sampah, pelayanan pengolahan, besaran sampah yang diolah sebelum diuruk, karakteristik teknis seperti densitas dan faktor pemadatan secara rasional yang berkelanjutan yang akan digunakan dalam perhitungan luas TPA. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung volume yang TPA itu berapa untuk tiap tahun di 10 tahun ke depannya. Yang mana tabelnya sudah ada di slide tersebut, yang mana kami asumsikan bahwa berdasarkan dari SPSN atau eh, berdasarkan dari website pemerintah SPSN bahwa untuk kategori sampah organik itu di wilayah Kabupaten Sukabumi itu sekitar 21% dan sisanya anorganik. Karena itu inilah dan kami merencanakan bahwa untuk 2 tahun pertama itu sampah organik yang diolah itu sebanyak 50% dan akan naik sebanyak 10% tiap 2 tahun. Sehingga berikutlah hasil perhitungannya di pada kolom ketiga. Kemudian anorganik itu kami asumsikan 5% untuk pemilahannya itu 5% per tahun. Sehingga inilah hasilnya. Nah, kemudian dari sampah yang diolah tersebut, total yang diolah dari volume harian itu adalah seperti yang ada tertera di sini pada kolom kelima. Kemudian untuk sampah yang diuruk itu berarti hasil pengurangan dari volume sampah harian dikurang dari total sampah yang diolah sehingga hasilnya seperti ini di kolom keenam. Nah, dari setelah mengetahui volume sampah yang akan diuruk, kita perhitungan untuk luas TPA-nya dan sebagai berikut. Nah, untuk luas TPA ini untuk eh, untuk dari densitas dari sampahnya tersebut itu kami pakai 116 kg per meter kubik, yang mana densitas ini kami dapat dari laporan PPN lah, PTPN, yang mana di laporan tersebut menyebutkan bahwa untuk densitas di Kota Bukit Tinggi itu densitas sampahnya itu sebesar 116 kg per meter kubik. Dalam asumsikan bahwa itu dapat diasumsikan untuk seluruh wilayah Sumatera Barat, maka kami pakailah dalam perhitungan. Kemudian untuk volume pemadatan sampah di TPA-nya itu kami pakai 600 kg per meter kubik, sehingga didapatlah volume sampah yang dipadatkan seperti yang ada di kolom keempat ini. Kemudian kami asumsikan tinggi akhir timbulan 15, sehingga didapatlah luas untuk tiap tahunnya. Kemudian dari luas ini dijumlahkan semua menjadi 116 hektar, kemudian dikalikan faktor yang dibutuhkan 1,2, sehingga didapatlah untuk luas TPA yang dibutuhkan 10 tahun ke depan itu adalah 1,4 hektar. Dan berikut ada pembagian zonasi. Next. Nah, kemudian berdasarkan data tersebut, kami mencari untuk kir tahap satu, yang mana tahap satu ini ada 5 tahun pertama, yang mana kir rata per tahunnya itu adalah per hari, jadi 110,2 km per hari. Nah, kami asumsikan tinggi siangnya itu 2 meter dan lebar sel 3 meter karena menyesuaikan dengan led dari alat beratnya. Kemudian dapatkanlah panjang sel dengan membagi volume dengan tinggi dikali lebar sehingga mendekati 19 meter. Sehingga berikut adalah dimensi dari untuk sel tahap satu ini, yang mana panjangnya 19, tingginya 2 meter, lebarnya 3 meter, dengan kemiringan 3:1. Kemudian untuk karena dia bentuknya seperti trapesium ini, sebenarnya untuk panjang aktualnya 25, tapi untuk panjang operasinya itu 19 karena untuk meter di belakang itu timbunan sebelumnya. Kemudian dengan cara yang sama, dua itu 5 tahun setelahnya itu dari itu dengan QR rata-rata tiap hari itu setiap harinya 1,37,8. Dengan perhitungan yang sama kami dapat panjang selnya 23 meter. Dan kemudian inilah hasil dari perhitungan dimensinya. Yang mana untuk panjang aktualnya itu 29, namun panjang operasinya itu 23 meter. Next. Kemudian untuk sistem linear dasar. Nah, sistem linear ini adalah untuk melatih semua lain yang digunakan sebagai lahan uruk. Fungsinya untuk mencegah dari pencemaran lidi. Nah, berikut adalah perhitungan untuk lapisan lindung, yang mana total yang dibutuhkan itu adalah 1.680 meter kubik. Untuk tahap 2 itu juga sama, 1.680 meter kubik. Nah, untuk lapisan pengumpul dan penyalur licinnya, total volume kerikil yang dibutuhkan lah untuk sebagai lapisan pengumpul dan penyalur licinnya itu ada seperti tertera di perhitungan ini, 2.500 meter kubik. Dan untuk tahap 2 itu juga sama, sekitar 2.519 meter kubik. Kemudian untuk lapisan dasarnya ini, kebutuhan tanah yang diperlukan, volume tanah yang dibutuhkan untuk lapisan dasar ini, satu itu adalah sebanyak 4.200 meter kubik, dan tahap 2 juga sama, sekitar 4.200 meter kubik. Next. Nah, kemudian kita masuk ke sistem perlindungan lingkungan, itu meliputi lindi, gas, dan drainase. Yang mana untuk drainase sendiri, dia akan mengolah air hujan yang jatuh di lokasi TPA sehingga tidak mencegah terjadi runoff. Untuk pengolahan gas TPA itu mengendalikan emisi gas metana dan CO2. Dan pengolahan lindi itu sendiri sesuai namanya untuk mengendalikan lindi, mengumpulkannya dan juga mengolahnya di dalam water treatment plant. Dan kemudian desain seluruh sistemnya harus memenuhi dan standar aturan yang berlaku seperti Permen LHK dan SNI terkait desain TPA. Sekarang kita masuk ke sistem drainase. Next. Berikut adalah perhitungan untuk sistem drainase.
Nah, berdasarkan data pengolahan hujan harian maksimum yang kami dapatkan di stasiun PU Sleman, namun di berdasarkan stasiun ini hanya mencakup periode 2010 sampai 2019 saja. Berdasarkan data tersebut, kami lakukan perhitungan hujan dengan metode distribusi yang terpilih yaitu log persen tipe 3. Untuk perhitungan penentuan metodenya ada tercantum di laporan kami. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kami ambillah periode ulang hujan 10 tahun karena menyesuaikan dengan umur pakai TPA-nya atau TPA-nya 10 tahun. Mana berdasarkan hasil perhitungan itu sebesar 248,94 mm. Kemudian kita hitung intensitasnya dengan asumsi waktu konsentrasinya 70 menit, dapat intensitas hujannya sebesar 120 mm per jam. Kemudian debit rencananya sebagai berikut, didapatkan debitnya 0,116 meter detik. Kemudian kita hitunglah dimensi salurannya dengan asumsi bahwa lebar bawahnya itu 0,6 meter, sehingga dilakukan perhitungan sedemikian rupa dengan trial error. Didapatkanlah untuk dimensi saluran yang kami gunakan, di mana lebarnya 60 cm, tingginya 30 cm, tinggi airnya, tinggi basahnya, dan freeboardnya atau tinggi jalan 20 meter, sehingga totalnya 60 dikali 50 meter, yang mana cm, di mana kami menggunakan penampang persegi, persegi panjang. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pengolahan gas TPA, yaitu Liquid Gas LPG Management System. Di mana pengolahan LPG ini penting untuk keamanan lingkungan, pengendalian bau, dan potensi energi. Dan pertama itu untuk keamanan itu untuk mencegah risiko ledakan di TPA, baru untuk mencegah penyebaran bau, dan untuk lingkungan sendiri itu untuk mengurangi masalah gas rumah kaca dan menghancurkannya dan merusak iklim. Baru adanya potensi energi di mana eh, gas yang dihasilkan di TPA ini berpotensi untuk dijadikan energi. Nah, dasar perencanaan dan estimasi timbunan, di mana sesuai dengan hasil proyek kami ini dari tahun 1 sampai tahun 10 ini sudah kami cantumkan, di mana masa limbah itu tertimbun itu mencapai 0,15 juta ton di tahun pertama, dan di tahun 10 itu sampai 1,5 juta ton. Nah, di sini apa namanya, timbunan LFG-nya itu mencapai 102 meter kubik per jam untuk tahun 1, dan untuk tahun 10 itu mencapai 1.500 meter kubik per jam. Dan untuk timbunan eh, gas metana itu mencapai 60 meter kubik per jam di tahun pertama, dan mencapai 750 meter kubik per jam di tahun ke-10. Nah, di sini ada potensinya itu untuk perhitungan ini terdapat di laporan kami, dan ini sudah kami cantumkan. Di sini bisa dilihat hasilnya. Kita selanjutnya itu sistem pengolahan lindi atau leach management system. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan teman saya, kami akan melakukan pengolahan lindi, di mana ini digunakan untuk eh, mengumpulkan, memindahkan, dan mengolah seluruh lindi yang dihasilkan di TPA. Nah, di sini dasar perencanaan dan estimasi timbunan, di mana kami ini melakukan pemodelan neraca air hidrologis. Baru di sini kami juga melakukan sistem pengumpulan dan pemindahan LSCR, di mana ini berfungsi sebagai sistem drainase di dasar TPA untuk mengumpulkan lindi dan mengalirkannya ke esum. Yaitu terdiri dari sistem linear komposit, kayak tanah dasar, TCL, GCL, HDPE, dan seterusnya. Baru instalasi pengolahan air lindi ya, IPAL-nya untuk mengolah air lindi yang dihasilkan. Sini kami merancang sistem multitahap. Jadi untuk apa namanya, untuk bisa menangani air lindi ini. Oke, selanjutnya itu masuk fasilitas menunjang dan umum TPA Muara Batu. Nah, di sini adapun fasilitas penunjang operasional itu kami membangun akses jalan operasional, baru jembatan timbang, baru pencucian roda. Ada juga kantor administrasi dan pos keamanan, baru kami juga membangun laboratorium, kami juga membangun bengkel dan garasi alat berat, baru adanya gudang dan stasiun pengisian bahan bakar, serta utilitas lokasi. Ini bisa dilihat dari layout kami, dan kami sudah cantumkan di laporan kami. Oke, adapun untuk fasilitas umum itu adanya zona penyangga atau buffer zone, baru ada juga pusat informasi dan edukasi, baru ada fasilitas parkir dan sanitasi publik, dan fasilitas pemilihan atau penerimaan limbah spesifik. Oke, untuk perencanaan TPA Muaro Batok dengan metode sanitary landfill ini, kami harapkan itu bisa menjadi solusi pengolahan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sijunjung. Dan di sini kami mengharapkan adanya penerapan disiplin operasional yang ketat dan pembangunan yang bertahap, serta itu pemanfaatan potensi energi dari gas metana ini bisa diolah dengan seefisien mungkin, sehingga bisa berjalan dengan lancar, dan gas yang dihasilkan itu tidak sia-sia. Baru ini kami menyatakan bahwa TPA ini tidak hanya berfungsi untuk sebagai tempat pembuangan akhir, tapi juga sebagai fasilitas infrastruktur hijau. Ya, di sini TPA yang kami bangun ini dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi kami, hasil dari laporan kami. Terima kasih.